Video ini gue bakal cerita aja, tapi nggak akan berhubungan sama footage yang lagi lu tonton. Karena ini kebetulan gue ada footage pas acara Tenjin. Sama nanti juga ada footage Tenjin lagi pas jualan di Komifuro tahun 2025. Jadi ini ada dua footage yang dari 2 hari yang berbeda dan belum gue edit. Daripada sayang kan, mendingan tetap gue edit. Terus gue mau isi VO aja gitu, sekalian ngetes mic nih. Jadi lebih kayak ngobrol atau monolog ya, karena gue ngomong sendiri. Sekaligus buat nambah video aja sih di playlist 29 ini. Harusnya kan gue share keseharian yang bisa gue share nih selama berumur 29. Tapi gue lagi aktifnya tuh bikin konten lain, yaitu konten TCG. Jadi biar ngikutinnya enak, ini udah gue kasih timestamp kayak biasa. Sesuai topiknya ya, ada di deskripsi. Sekarang gue mau cerita dikit dulu soal footage ini biar nggak out of topic banget gitu. Nah yang pertama ini gue bikin acara di toko Tenjin nih. Jujur gue lupa, ntar gue cek tanggal berapa dah. Jadi waktu itu dalam rangka launching collab Tenjin sama Dadadan. Ini adalah collab pertama Tenjin dengan official IP ya. Jadi hitungannya gede lah buat Tenjin. Jadi gue invite beberapa temen, rekan, partner atau apapun itulah ya, buat datang ngeramein aja. Acaranya tuh nggak ada gitu, nggak ada yang pasti karena nggak ada rundown acaranya. Jadi yang pada datang ya udah ngobrol-ngobrol aja. Terus gue juga kalau nggak salah gue sediain kopi gitu lah. Terus ya udah bener-bener cuman ya datang kayak congrats collabnya ya, terima kasih sama-sama. Ya soalnya juga banyak yang saling kenal, jadi ya mainly ngobrol-ngobrol aja sih. Kayak acara bukber tapi tanpa booknya, jadi cuman bernya aja bersama. Rame-rame. Terima kasih ya buat semua yang udah datang. Lupa kan lu pada ada acara ini? Sama gue juga, ini aja baru diedit. Jadi ngomongin collab sama Dadadannya lagi. Produk-produknya kalau yang sekarang sih per audio ini gue tag ya, produk-produknya tuh udah lebih update dan lebih banyak karena udah keluar semua desain-desain dan SKU-SKU-nya nih. Lu bisa cek di Tokped atau Shopee-nya Tenjin, support UMKM gitu, yang produknya bagus. Please beli bang, Desmet Tenjin bang, atau Playmat, sekarang udah ada produk baru tuh. Nah, BTW kalau footage-nya sama tapi cerita gue nanti nggak berkaitan, ya fokus dengerin suara gue aja gitu. Karena ini kan gue akan keluarin footage-footage aja buat ngimbangin banyaknya monolog yang akan gue rekam. Yang mana gue belum tahu nih bakal sepanjang apa. Cuman yang jelas nih gue udah nulis lumayan panjang. Jadi cerita berikutnya ini masih soal Tenjin. Nanti ada footage-nya juga tuh. Ini kalau nggak salah acara Komifuro bulan Mei 2025. Jadi tiap tahun tuh CF tuh ada 2 kali ya, pertengahan sama akhir tahun. Jadi footage yang akan lu tonton ini adalah dokumentasi dari brand yang lagi jualan aja gitu, buka booth di acara. Biasanya setiap ada acara sih, acara-acara kayak gini ya, Tenjin tuh ada promo-promo atau sales khusus gitu, kayak gacha sales ini. Jadi lu bisa bayar lebih murah dibanding harga normal di 199.000. Jadi bisa dapetin Desmet yang harganya jauh lebih tinggi dari itu kalau beruntung. Tapi kalau nggak beruntung juga sebenarnya lu udah dapat lebih murah dari harga normal. Cuman ya nggak bisa milih aja. Lebih untung sih, malah gue yang rugi nih kayaknya. Padahal gue juga bisa jual di harga normal. Tapi ya itu pertimbangan gue ya buat setiap buka booth gitu di acara offline. Orang tuh udah effort dateng, terus juga acaranya mungkin bayar tiket. Jadi kayaknya lebih oke kalau mereka beli dengan harga yang lebih murah pastinya dibandingkan beli di Tokped atau Shopee-nya Tenjin. Gitu sih. Selama acara kayak gini ya, gue biasa selalu datang full. Kecuali kalau lagi berhalangan, kayak misal waktu itu gue pernah tuh ada CF yang dimana kebetulan bentrok sama waktu liburan gue ke Jepang. Jadi kan nggak bisa ikut gue. Tapi biasanya gue datang terus ya, datang dari loading in, D1, D2, D3 kalau ada, sama loading out juga. Ini sebenarnya banyak ya momen kocaknya kalau dari point of view gue nih, dari yang jualan nih. Contoh ada orang yang bingung ketemu gue di booth Tenjin, terus nanya, lu BA-nya bang, brand ambassador-nya bang. Terus gue jawab kan, bukan, gue yang punya. Tapi sebenarnya ini bagus sih, berarti dia tahu Tenjin karena emang dari produknya gitu, bukan dari ownernya siapa. Malah seneng gue ketemu yang kayak gini. Tapi ada juga tuh yang basa-basi, misalnya nanya-nanya dulu, ini Desmet harganya berapa? Ini bedanya sama yang ini apa? Terus begitu selesai gue jawab, normalnya calon pembeli dan penjual, terus di ending langsung, kak boleh foto nggak? Ya, maksud gue, boleh, tanpa nanya-nanya Desmet juga lu mau ajak foto ya boleh aja gitu. Tapi kayak bisa langsung gitu daripada basa-basi dulu. Gue kira nanyanya beneran kan, ternyata cuman kayak bridging gitu loh. Udah serius tuh gue jawab, yo ini tipe Desmetnya begini, ini harganya segini. Kak boleh foto nggak? Iya boleh. Gak usah nanya dulu, langsung ajak aja nggak apa-apa. Biasanya kalau acara gini juga banyak ketemu temen-temen ya, atau beberapa yang mukanya familiar dan emang ketemu di event doang kayak gini. Pasti ada juga lu yang sering buka booth di event-event, terus inget nih selalu ketemu sama orang yang buka booth juga, lu tuh
nggak tahu nama, tapi selalu ngobrol. Kayak soalnya gue juga ngalamin, setiap event nih ketemu sama orang tertentu nih ya. Orangnya nih gue inget mukanya. Kita setiap ketemu tuh selalu kayak, but lu di mana? Oh iya nanti gue mampir ya. Tapi sebenarnya tuh gue nggak tahu itu namanya siapa. Tapi kalau ketemu ya oi aja. Tahu muka lupa nama. Kayak udah ngobrol pas ditanya, itu tadi siapa Pin? Waduh nggak tahu lagi. Cuman setiap buka but tuh selalu ada. Kurang lebih begitulah ya CF. Sekarang nih baru nggak berkaitan sama footage yang akan lu tonton. Kalau pusing dengerin aja, nggak usah nonton videonya. Soalnya kalau gue ceritanya kepanjangan, footage-nya gue ulang lagi dari awal biar nggak hitam doang gitu. Jadi bakal ngelup. Mungkin ya nggak tahu juga nih. Sekarang mesin waktunya ke sekarang nih, per tanggal gue syuting nih. Gue tanggal berapa nih syuting? Pokoknya ini awal bulan Juli ya. Nah sekarang selain sibuk bikin konten di CG, karena kebetulan hobi gue saat ini adalah konten di CG, ada beberapa hal yang akan gue update di sini dan baru cuman di sini nih eksklusif nih kan, kayak di podcast nih cuman di sini doang gue share. Pertama soal Tenjin dulu, masih berkaitan ya sama footage yang ada. Jadi ini akhir tahun nanti kebetulan masa sewa ruko Tenjin itu udah habis dan indis ekonomi tidak mungkin kami perpanjang gitu karena lumayan sulit ya. Dan nanti Tenjin akan pindah ke tempat lain dan fokusnya nanti bakal jualan online aja. Jadi toko fisiknya nggak ada lagi. Soalnya selama ada toko fisik juga kayak yang datang tuh nggak begitu banyak dan sesekali aja gitu ada yang datang. Jadi kan mending fokus ke yang pasti-pasti aja ya karena kebanyakan sales Tenjin itu lebih banyak di online. Terus biar tetap ada di offline-nya, mungkin ya biar tetap ada nih presence-nya. Tenjin mungkin akan hadir di acara-acara kayak Komifuru dan sejenisnya gitu buat jualan, buka booth. Rencananya gitu sih. Kedua, Tenjin kan pindah nih. Nah kebetulan gue udah sewa rumah nih. Terus bayarnya patungan sama Tenjin bagi 2. Jadi gue pribadi sama Tenjin secara UMKM gitu ya. Jadi ada sebuah rumah 2 lantai ya. Lantai 1 nanti buat Tenjin dan stok-stok produknya. Lantai 2 itu buat studio gue. Nah jadi itu tuh sebenarnya gue pengen update soal studio doang. Cuman panjang ya, bridgingnya panjang ya. Karena gue pengen lebih aktif lagi bikin video rencananya. Biar apa ya, biar punya tuntutan dan tanggung jawab aja gitu. Soalnya udah keluar duit nih buat sewa rumah, harus dipakai dengan maksimal dong. Tapi tetap konten-konten yang gue bikin nanti ya nggak ngasal bikin aja. Kayak standar gue biasanya sih, yang tahu gue doang ya. Cuman ya frekuensinya akan lebih sering sebagai bentuk disiplin diri gue sendiri ya. Nah karena udah ada tempat sendiri nanti buat studio ya, rencananya pindahnya tuh di bulan Agustus ya, bulan depan. Jadi ada dedicated space nih. Jadi kalau ngundang temen buat ngobrol atau syuting juga jadi lebih enak. Karena sebelumnya kan rumah sendiri nggak begitu gede ya. Jadi kadang sempit-sempitan nih. Jadi kalau nanti udah ada tempat baru, udah ada studionya, jadi lebih enak gitu. Kalau misalkan mau janjian, nanti janjian nih studio gua ya, nih gua share lokasinya. Begitu temen gue dateng kayak, wih tempat apa nih Vin? Ya ini kantor sama studio gue jadi satu gitu. Ini lantai 1 buat bisnis gue, lantai 2-nya buat studio, gokil. Ceritanya begitu. Biar kayak, wih keren juga. Padahal mah emang tidak mampu bayar sewa lagi ya di ruko tuh. Meminimalisir budget lah gitu. Nah ini jadi sebenarnya alasan yang baru gue temukan juga ya setelah kayak nyewa satu tempat nih buat nanti sekalian pindahan Tenjin. Jadi kalau nanti gue pengen syuting konten buat Tenjin itu jadi lebih gampang karena nanti tinggal ambil barangnya di lantai 1 terus syutingnya di atas, cepet gitu. Jadi gue bikin konten nanti nggak cuma buat gue doang tapi buat Tenjin juga. Itu dulu sih yang bisa diupdate. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ngisi nih, boleh banget, open banget lah gue buat ngisi studio nih. Kalau misalkan di studio gue ada McLaren sih keren juga ya. Nggak mungkin ya sama McLaren. Ya jadi budgetnya kan udah buat sewa rumahnya nih. Terus buat ngisi juga paling yang penting paling cuman buat sofa sama beberapa meja ya. Sama ada beberapa kursi gitu biar kagak duduk di lantai. Jadi gue sebenarnya udah keliling-keliling Informa gitu-gitu, Asko buat ngecek sofa atau rak-rak buat syuting gitu, buat studio. Dan beberapa juga barang-barangnya sebenarnya dari rumah juga gitu kan, ada alat syuting dari rumah sendiri nih. Kalau dari yang rumah buat disewa nanti itu udah dapat AC tuh, jadi enak, nggak perlu keluar duit lagi. Besok lah baru gue update lagi soal studionya. Jadi habis video ini kali ya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga. Nah enak nih bikin video kayak gini, gue jadi fokus cerita aja gitu. Apa yang udah gue tulis, gak harus pusing mikirin footage b-rollnya nanti apa gitu. Kedepannya gini aja dah, kalau gue mager ya, next cerita apa lagi ya lihat saja nanti ya. Dah, semoga. Kentang ya endingnya begitu ya. Udah, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya, diulang lagi, semoga. Udah, ngapain tonton lagi, udah habis ini. BTW suaranya gimana nih? Ini gue ngetes pakai mic baru nih, Sennheiser Profile Wireless gitu. Ini mirip-mirip sama Rode Wireless Pro. Wah, ini cuma udah ngalor ngidul nih. Ya udah. Dah.